sholawatan syajaratul nukut sehabis isya 400 kali, aku tuh selalu minta, ya Allah, aku tuh pengen banget punya rumah, tapi tuh nggak mau utang, nggak mau riba, aku tuh udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Lia di Jakarta. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dan yang punya testimoni, silahkan kirimkan testimoni kamu ke sini. Dan mohon maaf kalau nanti aku jawabnya lama. Dan teman-teman, doain ya, buku aku sebentar lagi mau launching. Doain supaya bukunya berkah, bermanfaat buat banyak orang. Itu bukunya lengkap banget. Ada tentang sholawat, kemudian pastinya ya isinya tentang sholawat. Ada testimoni aku sendiri, testimoni dari teman-teman. Insya Allah bakal bikin teman-teman makin semangat lagi sholawatannya. Nah, langsung aja aku telepon ya teman-teman, Mbak Lianya. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mbak Lia di Jakarta. Betul. Iya, Mbak Lia gimana? Perkenalkan diri dulu aja kali Mbak Lia ya. Oke. Tapi suara aku jelas nggak, Mbak? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama aku Lia dari Jakarta. Aku ibu rumah tangga, punya 3 orang anak. Jadi aku mau ceritain pengalaman aku tentang sholawat. Iya. Mbak Mel, gimana? aku ini lagi terjerat utang hampir 1,5 miliar. Masya Allah, 1,5 miliar. Aku merinding nih ceritanya. 500 juta Mbak. Gimana ceritanya tuh Mbak? Hampir. Jadi di tahun ini, alhamdulillah, aku bisa beli suatu rumah di sekitar Jakarta Selatan, Mbak Mel. Dan rumah itu harganya itu 1 miliar lah, hampir kurang lebih 1 M. Jadi aku tuh baru bayarkan 500. Terus sisa pengurangannya itu yang tadinya aku pikir, suami aku kan ada jual suatu barang yang di kampungnya beliau kan. Di luar ekspektasi kita, ternyata barang tersebut tuh belum laku sampai waktu untuk pembayaran berikutnya yang harus aku bayar rumah ini kan, Mbak Mel. Pada saat itu tuh aku tuh udah stres banget, udah pusing banget kan, Mbak Mel. Orangnya kan nagih-nagih terus, ngajar-ngajar aku terus. Gimana ya kita kalau utang 1 juta, 10 juta aja tuh kalau nggak ada uang kan kadang tuh udah ada putus asa, Mbak Mel. Akhirnya tuh aku tuh cuma bisa tuh nangis doang. Harus gimana, uang udah masuk, mau nggak bisa, mau batalin nggak bisa kan. Jadi kan mau nggak mau kita tuh kan harus lanjut. Akhirnya aku iseng buka YouTube. Waktu itu aku tuh ngetiknya kalau salah bagaimana cara melunasi hutang apa gimana gitu, aku nggak ngerti. Tiba-tiba aku lupa nih, YouTube Mbak Mel duluan atau YouTube Ustadz Marcel duluan waktu itu tentang sholawat kan. Akhirnya aku tuh kayak ada pencerahan kan, coba deh aku pikirkan, coba deh bersalawat, kita kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, udah oke deh kita bersalawat, aku pikir gitu kan, Mbak Mel. Akhirnya aku tuh berselawat sampai hari H, orangnya tuh minta tuh separuh, sekitar berapa ratus juta gitu, minta separuh sampai hari H. Kita tuh kan belum ada kan, Mbak Mel, kan juga nggak langsung juga dari Allah kita sholawat langsung ada uangnya kan, Mbak. Tapi orangnya itu alhamdulillah yang seharusnya nagih gitu ya, Mbak Mel, dia tuh nggak nagih, nggak ditagih sama dia. Akhirnya pas sampai bulan Agustus, pertengahan Agustus harusnya dia nagih, ternyata dia nggak nagih sampai ke bulan Oktober. Alhamdulillah mertua aku ada bantu ke aku sekitar berapa ratus juta untuk setor ke dia.
dia mau tuh Mbak Mel, nggak, maksudnya mau bertahap gitu, nggak harus lunasin semua. Ya aku pikir kan ya berkat sholawat juga, tadinya kan dia sudah sebel gitu kan sama aku, gimana sih orang beli rumah gini udah nggak enak lah katakan kan. Akhirnya dia mau bayar, kemarin aku berapa ratus juta sebar ke dia. Nggak lama dia bulan ini nih Mbak Mel, dia minta lagi ke aku 50 juta. Emang aku udah ada tekad, udah ada niat tuh mau cicil kan pakai gaji suami aku, tapi aku nggak nyangka kalau bulan ini minta 50, sementara di ATM aku tuh cuma 10 juta Mbak Mel. Kan banyak banget ya. Dari Kamis dia minta, kata suamiku ya udah insya Allah hari Sabtu kita kasih 50 juta kata suami aku gitu kan. Dan aku tuh dari Kamis ke Jumat tuh aku geber terus tuh sholawatnya Mbak Mel, kadang di atas 15.000. Aku kan kadang kalau santai tuh di atas 13.000 kan, di atas 15.000. Terus aku juga aku ngamalin kalau sholat duha itu baca surat Waqiah, Ar-Rahman, sama Yasin tuh aku nggak pernah putus Mbak Mel. Dan suami aku juga alhamdulillah tuh juga mau berselawat. Pas pertama kali kejadian yang Agustus kemarin tuh aku udah kasih dia tasbih satu-satu, aku satu dia satu. Kadang dia di kantor baca, kadang pulang kantor baca. Alhamdulillah gitu Mbak Mel, aku bilang kan sama dia, udahlah kita selawat aja, kita mau gimana lagi, cuman kayak gini doang, kita kan udah ikhtiar, kita udah nyari uang, tapi kan ini uangnya nggak sedikit, banyak, aku bilang gitu kan Mbak Mel. Alhamdulillah di hari Jumat sore dia tuh dapat bantuan dari teman kantornya. Gak lama aku jual emas segala macam. Alhamdulillah hari Sabtu tuh Mbak Mel 2 hari 50 juta itu ketutup. Coba deh bayangin. Aku tuh kayak mau nangis. Dan sampai sekarang utang aku tuh udah nggak sampai 300 juta Mbak Mel. Dari Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. 4 bulan. Coba bayangin. 300-an ya? Iya, kurang 300, kurang dari 300, udah tinggal 2,5. Udah mau setengahnya Mbak Mel aku kelarin. Coba deh, aku tuh Allah sampai merinding, sampai gini. Tapi mohon maaf ya, aku maksudnya bukannya aku riak gitu ya, aku kan mau men-share ke teman-teman yang lain gitu. Dan terus perjuangan aku tuh juga nggak sampai di situ Mbak Mel. Pas aku kayak setor uang gitu kan ke mereka, kan bulanan aku tuh sampai habis-habisan gaji semua kan kita bayarin semua. Itu tuh ada aja Mbak Mel rezekinya. Suami lah dapat tambahan dari mana overtime segala macam. Sementara anak aku tuh 2 sekolahnya tuh di sekolahan yang lumayan mahal ya Mbak Mel, yang 1 bulan tuh 2 juta, belum listrik 1 juta. Coba bisa ketutup dengan uang gaji tuh udah habis. Itu tuh dari mana Mbak Mel? Coba deh. Aku tuh nggak bisa pikir, ya Allah subhanallah, sholawatan. Dan aku tuh baru sadar Mbak Mel, ternyata tahun lalu itu aku tuh sempat sholawatan Syajaratul Nuqut sehabis Isya 400 kali. Aku tuh selalu minta, ya Allah aku tuh pengen banget punya rumah, tapi tuh nggak mau ngutang, nggak mau riba. Aku tuh udah cukup riba tuh tahun kemarin ngambil mobil, aku tuh udah nggak mau lagi riba, aku tuh mau cash, aku nggak mau riba, aku udah tobat, aku bilang gitu kan. Dan alhamdulillah tuh tahun ini tuh ada jalannya gitu loh, padahal yang nggak disangka-sangka gitu loh, yang nggak, aku tuh nggak tahu kalau bakal tahun ini dapat rumah. Aku pikir berapa tahun lagi kan, karena kan rumahnya kan nggak murah. Dan itu kan cash bukan DP Mbak Mel. Ya ampun. Ya Allah, jadi aku tuh sampai bukan beli perumahan gitu ya, maksudnya beli sama orang yang pemilik rumah langsung ya. Iya Mbak Mel, ya ampun, aku tuh sampai nggak habis pikir gitu kan, kok bisa. Ya Allah, merinding deh pokoknya. Aku tuh sampai nangis. Alhamdulillah, maksudnya ketemu sholawatan. Kalau aku nggak punya iman waktu itu, mungkin aku udah jadi apaan, aku udah nggak tahu ya Mbak Mel. Pertamanya utang begitu lagi pandemi kan, berani-beraninya aku ngambil kayak gitu. Mau jual barang di kampung belum laku juga. Jadi tuh aku sekarang mikir, oh kita tuh nggak boleh mengharapkan sesuatu gitu. Udah, aku tuh udah ikhlasin aja sama Allah. Ini kan aku masih ada setengah lagi utang aku udah pasrahin sama Allah. Aku nggak mau pinjam duit ke saudara kayak gimana. Aku nggak mau lagi berharap sama manusia. Aku mau berharap sama Allah aja, udah cukup menurut aku. Biar Allah yang nyelesain. Aku ikhtiar, aku udah kerja, aku udah berdoa, aku udah sholawatan, udah aku serahin semua sama Allah. Gimana baiknya Allah. Gitu aja Mbak Mel. Aduh. Masya Allah. Karena pas aku lagi down tuh aku sempet
sempet namanya iman kan naik turunnya Mbak Mel, sempet gini, ya Allah kok jahat banget sih, duitku belum keluar sampai aku tuh curhat sama suami aku, kapan sih kita selesai ini masalah kayak gini, aku tuh udah stres aku gituin kan. Kata suami aku, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, Nabi Ayub aja tuh dulu diuji sama Allah tuh bertahun-tahun, kita tuh baru berapa bulan, kita tuh harus sabar, kita tuh mau naik kelas, kita tuh lagi diuji kayak gitu, kita tuh harus berpikiran baik sama Allah, kita nggak boleh berpikiran yang jelek. Jadi tuh aku sekarang tuh udah nggak ada lagi yang namanya mengeluh gitu loh Mbak Mel, kan kita suka mengeluh kita kan dalam hati gitu kan, selalu ingat pedoman suami aku, terus juga aku selalu ingat sama kata Mbak Mel, kita tuh ngaca, ya bener juga sih, aku kan salawatan bayangin aja belum bertahun-tahun gitu, alhamdulillah aku bisa beli rumah cash tanpa aku pusing tahun depannya bayarnya gimana, nyicilnya segala macam tuh, alhamdulillah banget, luar biasa banget Mbak Mel. Banyak loh itu, 1 M ya Mbak, banyak banget. Memang rumah daerah sana mahal-mahal sih ya, bagus-bagus ya Mbak ya, Jakarta Selatan. Iya, di Jakarta. Jakarta Selatan. Ya Allah. Masya Allah. Dan aku masalah aku keajaiban yang lainnya lagi nih Mbak Mel, aku kan kontrak gitu kan ya Mbak Mel, yang setahun tuh 40 juta. Dan yang kemarin tuh pas aku lagi bayar rumah, aku masih ada kurang kontrakan tuh sekitar 10 juta gitu ya. Dan semua tuh masalah tuh dikelarin Mbak Mel satu-satu sama Allah. Tiba-tiba udah kebayar aja, tiba-tiba ini utang udah tinggal segini aja. Terus hati kita juga kayak tenang. Dan yang punya rumahnya ini Mbak Mel, yang alhamdulillah subhanallah, dianya itu pas kemarin aku ketemu dia di rumah aku ini, aku kan lagi ngerenov dikit-dikit gitu ya Mbak Mel, dia bilang gini, ya udah nggak apa-apa, itu mah bayarnya gampang kata dia gitu kan. Infoin kita aja kapan ada uangnya, coba deh Mbak Mel, bayangin aja kan, kalau bukan campur tangan Allah tuh siapa yang bisa bolak-balikin hati manusia. Ya Allah, banyak banget deh keajaiban itu salawat, aku tuh benar-benar nggak susah, nggak capek, gampang, tinggal taruh di jari terus tinggal salawatan, udah itu doang. Masalah aku tuh ada yang beresin Allah, udah aku nggak berharap lagi ke itu laku kayak yang di kampung dari siapa, kayak udah aku udah lepas tangan, aku udah serahin sama Allah, aku udah ikhlas deh, gimana aja terserah Allah, dan gitu Mbak Mel. Dan kadang yang kita pikirin, kita mikirnya bakal begini, itu malah nggak terjadi ya, malah yang terjadi yang di luar dugaan kita. Nah bener Mbak Mel, yang kayak misalkan nih kata saudaranya suami aku, oke, saya pinjemin nanti 150 akhir bulan ya, sampai sekarang dia tuh nggak ngasih ke kita Mbak Mel, malah kita dapat jalan dari jalan yang lain. Jadi tuh aku makin sadar, oh kita tuh nggak boleh gantungin harapan sama mereka. Itu kita harus gantungin tuh sama yang ngasih rezeki. Benar. Ya Allah. Ke Allah, pokoknya apa-apa ke Allah aja udah beres. Mbaknya baca salawat apa? Salawat Jibril ya? Aku sholat Jibril pertama-tama tuh aku dapat 5.000, tapi sekarang aku istiqomahin minimal 10.000 Mbak Mel. Tapi kalau aku lagi haid, lagi nggak baca Quran kan waktunya lebih banyak tuh, jadi aku bisa 15.000, kadang 20.000. Alhamdulillah deh Mbak Mel. Pokoknya aku geber itu aja sampai anak-anakku juga bantuin mama sama papa ya, bacain kalian salawat ya, doain rumahnya cepet jadi biar kita cepet pindah nggak ngontrak lagi. Anak-anakku tuh tiap sholat langsung ambil tasbih masing-masing. Alhamdulillah. Ya Allah. Aduh, sedih banget. Selain sholawat apa lagi tuh Mbak ngejalanin apa? Kayak sholat duha pasti ya, duha, tahajud gitu kali ya. Sholat duha, tahajud sih aku tuh kan karena kerja Mbak Mel, jadi kadang tuh aku nggak sempat, cuman duha, yasin, ar-Rahman, waqiah. Sampai alhamdulillah tuh kalau aku lagi kerja, aku kan suka dengerin murotal surat 3 surat itu, dikit-dikit tuh hafal Mbak Mel karena sering baca kan sholat duhanya itu. Oh iya, terus ada satu lagi nih Mbak Mel, keajaiban pas salawat itu kan. Jadi bulan kemarin suami aku kan ingin ziarah ke Jawa, di daerah Jawa gitu Mbak Mel. Kan Mbak Mel tahu sendiri ya, kalau kita ke Jawa itu tuh uang tuh pasti banyak habis. Sementara kan mobil aku kan udah nggak ada, karena kan buat bayar rumah waktu itu. Belum kita sewa mobil, belum hotel segala macam tuh dulu pernah habis sekitar 20 juta. Tiba-tiba Mbak Mel, kita tuh baru bilang, aduh pengen banget deh kata suami ke Jawa ziarah. Aku bilang sabar dulu lah, kita lagi banyak utang, dulu tahan. Tiba-tiba orang tua aku Mbak Mel WA, kata tuh orang tua gini, anterin dong ke Jawa, kita lagi ada nikahan. Kan pas banget Mbak Mel, padahal orang tua aku tuh bukan orang Jawa. Tapi ada kondangan di Jawa. Iya,
Allahu Akbar, ya Allah. Aku bilang alhamdulillah. Ya udahlah, kita mau kan, karena kan orang tua kan belum bisa lancar bawa mobil kan, suami aku yang lancar. Ya itu kan suatu kuasa Allah, kita baru ngomong gitu doang loh. Iya. Padahal minggu itu juga kita kejawab bensin, tol segala macam. Adik aku yang nanggung, aku cuma bayar hotel doang, habisnya tuh cuma sekitar 2.500.000. Sementara kalau kita pergi sendiri bisa 20 juta, Iya, Mbak Mel. benar. Ya Allah, Allahu Akbar kabir. Aku tuh nggak ngerti lagi benar-benar deh manfaatnya selawat tuh bagus banget. Yang penting benar, kita tuh jangan mana nih hasilnya, jangan kayak gitu. Benar kata Mbak, udah kita ikhlasin aja sama Allah. Allah tuh tahu kok kapan waktunya ngasih ke kita. Benar. Allah, Mbak Mel. Mana nih, kenapa pasti pada gitu kan, kenapa, sabar, pasti dikasih ya kan. Bener, ngapain kita seuzon sama mana sih nih Allah gini-gini, pasti mungkin waktunya belum, mungkin kita tuh lagi ngelaksanain ujian dulu, ujian kita belum habis, nanti naik kelasnya kan gitu kan Mbak Mel. Benar. Masya Allah. Ya Allah Mbak Mel. Aku nih bener-bener lupa loh Mbak, hari Jumat itu ada janjian sama Mbak Lia, karena banyak banget, pokoknya banyak banget lah chat-chat yang nggak belum pada aku bacain, banyak banget deh pokoknya. Untung nih aku tadi baca. Aku takutnya kata suami, nanti aja lah dulu, jangan kasih testimoni dulu, kata suami gitu kan, takutnya kita malaria. Aku bilang enggak kok, ada juga yang belum lunas utangnya, tapi kan kita udah ngerasain keajaiban salawatnya. Aku tuh emang pengen ngasih motivasi yang lain gitu loh. Kalian tuh mau kemana lagi, curhat ke orang juga nggak bisa bantu juga. Yang bisa bantu kita kan cuma Allah gitu kan. Ya ini beneran deh, kalau testimoni tuh emang bener-bener bikin semangat. Ya kita mbaknya juga ngerasain kan, ketika kita lagi sedih, pas denger testimoni orang jadi semangat lagi. Jadi mudah-mudahan ya jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Ya nanti aku akan testimoni lagi deh, bagaimana nih kedepannya, kan masih ada separuh lagi. Amin. Siapa tahu laku, tiba-tiba laku yang mau dijual kan. Kita kan nggak tahu ya. Amin ya Allah. Laku lunas deh, selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah, gampang ya Mbak Mel. Pokoknya kalau, ya Allah. Pokoknya dahsyat ya, kita kalau udah sholawatan tuh udah hati kita berubah, sikap kita berubah ya. Betul, kata adikku juga, Kak lu tuh berubah deh Kak, nggak kayak dulu lagi kata dia gitu, agak lebih baik, agak lebih sabar. Ya mungkin itu ya Mbak Mel ya. Bener, sabar, lebih sabar. Kadang mungkin yang sepele ya, misalnya kita beli, kita kan ibu-ibu kadang suka beli banding-bandingin harga nih, misalnya di toko mana sama toko mana. Kadang aku sendiri gitu, pas beli di tempat yang mahal, aduh aturan jangan di sini belinya, biasanya kan suka gitu. Tapi pas sholawatan, oh udah rezekinya dia gitu, jadi kita lebih berpikir positif. Oh iya udah rezekinya dia, nggak apa-apa beli, cuman beda berapa ribu doang kan gitu. Benar Mbak, lebih positif thinking ya. Lebih positif, lebih banyak hal deh. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak, pesan-pesan buat teman-teman? Ya, aku sih juga ini Mbak Mel udah kasih tahu ke adik aku sih ada sih yang ngalamin salawat. Oh iya bener ya Kak, lebih tenang, kerjaan juga nggak kayak di Uber gitu kan. Ya pokoknya salawat itu tuh nggak susah, nggak capek. Terus jangan pernah suuzon sama Allah, kita tuh harus sabar. Benar kata Mbak, kita tuh harus malu kalau nagih-nagih kayak gitu. Kita tuh udah kayak gimana, emang yang Nabi aja tuh bertahun-tahun kok, kita yang baru berapa aja udah nyerah. Terus buat teman-teman yang lagi nggak ada uang, jangan pernah deh kayak riba, kayak pinjol gitu. Coba pikir-pikir dulu. Kayak aku nih, kalau misalkan aku mau pinjem ke bank ya Mbak Mel, aku kan terakhir tuh 2000 kemarin, aku tuh minjem ngambil mobil sekitar 300 jutaan, cicilan 11 juta, aku tuh bisa aja Mbak Mel kalau mau cepet lunas gitu kan, hutang aku. Tapi aku nggak mau riba, pokoknya aku nggak mau, aku malu sama Allah. Allah tuh udah ngasih banyak, udah 500 juta lebih, tiba-tiba aku ngambil riba, itu kan sama aja aku ngajak perang sama Allah. Bener nggak Mbak Mel? Aku nggak mau, aku sabar aja, terserah deh Allah mau kayak gimana, pasti Allah bantu aku kalau aku ngikutin perintahnya dia. Udah itu aja. Pokoknya buat teman-teman, kalau emang lagi nggak ada uang untuk makan segala macam, kalau masih bisa kita buat tahan ya tahan dulu, kita pasrahin aja sama Allah ya. Kita cuma bisa pasrah sama sholawatan, kita udah berusaha, terserah Allah yang nentuin. Udah itu aja sih Mbak Mel. Waduh jadi panjang nih. Makasih ya Mbak ya, mudah-mudahan teman-teman makin semangat lagi, amin.
Amin ya Allah. Nanti aku testimoni lagi ya Mbak Mel. Gimana nih akhir cerita rumah aku yang di Jakarta Selatan. Tapi ini rumahnya belum ditempatin ya? Udah. Belum, aku masih di sini karena kan harus renov. Jadi masih banyak nih Mbak Mel perjuangannya. Masih lunasin, masih direnov dikit-dikit. Ya aku berserah aja lah, aku nggak pikirin. Pokoknya sekarang aku mikirin salawatan bagaimana aku bisa selesaiin salawat lebih dari 15.000. Biar Allah mau bantu. Fokusnya ke situ aja ya Mbak ya. Ini kata-kata Mbak Mel banget nih. Pokoknya aku curi kata-kata Mbak Mel semua deh. Kalau udah iman tipis-tipis, kata Mbak Mel kadang jadi motivasi, jadi cambuk. Ya udah kalau gitu deh. Makasih ya Mbak sekali lagi waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kita ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Aku tutup ya Mbak ya. Iya Mbak Mel, makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Lia di Jakarta. Masya Allah banget, utangnya hampir 500 juta. Yang nggak tahu gimana caranya, pokoknya sholawatan aja, fokus sholawatan, semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan Masya Allah banget, sekarang utangnya udah tinggal sekitar 250 jutaan. Dan seperti teman-teman dengar tadi kan, kayak bayar kontrakan pulang 10 juta di sama yang kontrakin diokehin aja. Dan aku percaya di sini tadi kan mbaknya bilang bayar kontrakannya aja yang setahun 40 juta. Artinya nih ya, untuk pinjem uang ratusan juta pasti bisa banget gitu ya. Tapi Mbak Lia ini dan suaminya memutuskan untuk nggak mau ngutang. Nah teman-teman, ayo, jadi buat kalian apalagi yang udah kenal sholawat, jangankan hal yang besar seperti ini utang ya, hal yang kecil deh, misalnya makan, buat makan udah nggak ada uang nih, bingung nih ntar sore mau makan apa, udah mendingan ngambil tasbih aja. Kalau ada Quran, kalau bisa baca Quran, ambil Quran, baca Quran. Kalau nggak baca sholawat, ntar ada jalan deh, tiba-tiba tetangga ngasih makanan, entah tiba-tiba dari kantor suami ngasih makanan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sekian detik waktu di depan kita. Tapi yakin Allah nggak akan biarin kita kesusahan, Allah nggak akan biarin kita kelaparan. Ya jadi jangan sampai Mbak aku butuh banget buat makan, kalau nggak pinjem bagaimana lagi caranya? Kita mempermalukan diri kita dengan minjem ke orang, misalnya minjem ke si A, ke si B, kalau mereka ngasih. Kalau nggak ngasih, belum lagi nih ya kalau misalnya atau kita pinjol ya, dapat nih langsung nih. Jangan kira itu pertolongan Allah, itu bukan pertolongan Allah, karena banyak yang salah paham ya. Mikirnya dengan kita pinjam ke pinjol pas lagi nggak punya itu adalah pertolongan Allah. Bukan, itu bukan pertolongan Allah teman-teman ya. Itu malah bikin kita makin susah sendiri, makin sulit. Udah coba sholawat seperti pesan dari Mbak Lia tadi ya teman-teman. Kita doain mudah-mudahan utangnya Mbak Lia cepetan lunas, bisa bayar kontrakan yang kurang 10 juta, bisa renov rumah, bisa lunasin rumahnya, dan segala hajat-hajatnya dikabulkan Allah. Insya Allah aku percaya, aku yakin selama kita terus yakin sama Allah, kita nggak berhenti untuk bersolawat, kita nggak berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik, pasti kita doa-doa kita semuanya terkabul. Yang penting sabar, jangan pernah kenapa aku udah sholat, kenapa itu yang makin bikin kita jauh dari pertolongan Allah ya. Sabar, baru deketin Allah udah udah marah-marah, udah protes sama Allah, kenapa, udah nanya kenapa. Coba Allah bisa aja nanya balik, kenapa lo baru datang sekarang, kan gitu ya. Kenapa saya belum dikasih lah, kenapa lo baru datang sekarang, kenapa kamu baru datang sekarang, kan gitu ya. Baru datang terus protes lagi, ngeselin gak sih ya kan teman-teman. Oke teman-teman, makasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman, buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.